Puji Tuhan, haleluya saudaraku sekalian. Salam damai dalam Tuhan kita Yesus Kristus menyertai dan memberkati saudaraku sekalian dimanapun kita berada. Saya akan mengajak kita untuk mengikuti kesaksian para murtadin di video berikut ini. Mereka bersaksi tentang kehidupan mereka yang lama. Setelah mereka menemukan Yesus, mereka tidak mau disebut sebagai orang Kristen, tetapi sebagai pengikut Kristus. Karena agama Kristen belum tentu menyelamatkan manusia. Tetapi orang yang beriman dan percaya kepada Tuhan Yesuslah yang akan diselamatkan. Karena itu mereka mau memberitakan Injil kepada semua umat manusia. Mereka berani mempertaruhkan hidup mereka, mempertaruhkan nyawa mereka hanya untuk memberitakan Injil keselamatan, meluruskan ajaran-ajaran sesat, membantah setiap pernyataan-pernyataan yang melewatkan Injil keselamatan Tuhan. Oleh karena itu teman-teman, mari kita langsung aja mengikuti kesaksian mereka di video berikut ini. Biasa, saya dengar kesaksian ibu, saya memang betul-betul merasa diberkati. Ibu waktu di Tanah Arab itu berapa lama? 9 hari, Pak. Boy, 4 hari di Madinah. Ikut tur 4 hari berarti di ibu ya? Madinah, 5 hari di Mekah. Oh, ikut tur berarti ya? Iya, tur. Iya. Tapi sayang ibu waktu itu nggak sempat kunjungin Gua Hira itu ya? Nggak ada yang bawa juga, Pak. Nggak berani. Nggak ada ya? Sayang ya, kalau bisa sempat pokoknya di masuk jadi tahu. lokasinya. Kami sih di lokasinya. Oh, Nah, di lokasinya. betul. Jadi memang menurut saya berarti kalau kita tidak mungkin, Pak, kalau kita bisa harus makan berapa hari mau bisa nyampe ke guanya itu. Berarti Jadi nggak sempat ya? bentar, Pak Lobo. Akidah, Anda sudah, kalau Anda diskusi, kalau ada orang nonton Anda di dalam diskusi forum terbuka, Anda sudah termakan dengan mulut Anda. Tadi Anda katakan Tuhan Maha Kudus. Anda membatasi Tuhan Anda. Kami punya Tuhan kalau kudus, Dia di mana tetap tempat itu kudus. Di mana Tuhan berada di situ tempat jadi kudus. Bukan Anda yang jadi bahlul. Tahu nggak? Betul. Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh buat ilustrasi buat Anda. Contoh ini korek, ada punya api. Di mana api ada di situ tempat itu menjadi panas. Di mana ada cahaya di situ tetap tempat jadi cahaya. Kau mengerti bahasa itu nggak? Kalau Tuhan kudus, Dia di mana tetap orang itu jadi kudus. Kau paham kata kudus? Kalian tidak mengerti kata kudus, cuma tahu bahlul. Nah, rusak kalian berdiskusi. Aneh-aneh aja loh. Oplak memang. Silakan, selamat Pak Lobo. Ada Pak Suto Wijoyo nih dari saudara kita dari Katolik ya. Pak Suto Wijoyo, Jojo. Salam berkat dalam. Salam. Nah, itu tadi saya dengar Bunda Maria apa tadi ya? Dosa atau apa begitu ya? Dia bilang Bunda Maria berdosa, saya bilang tunjukkan ayatnya di mana. Saya bilang kalau Tuhan ada di Bunda Maria jelas jadi kudus kan. Bodoh sendiri, dijawab sendiri. Jadi gini, itu kita sebutkan ayatnya aja. Lukas 1:28. Waktu malaikat Gabriel mengunjungi rumah Bunda Maria. Di situ malaikat Gabriel menyampaikan, "Hai Maria, engkau yang diberkati karunia dan disertai Allah." Manusia yang disertai Allah itu bagaimana? Firman Tuhan itu kekal. Jadi Bunda Maria itu disertai Allah dan diberi karunia keselamatan. Orang yang dikaruniai keselamatan adalah orang yang tidak berdosa, langsung naik ke surga. Kalau dia mengakuin Bunda Maria berdosa, berarti Bunda Maria meninggal di mana makamnya? Suruh buktikan. Saya orang Katolik, jadi saya tahu tradisi suci, tahu magisterium, tahu isi Alkitab. Jadi kalau dia hanya asumsi, lebih bagus diabaikan aja, Pak Bombong. Makanya berikan aja. kurang ajar itu. Setuju banget. Itu mulutnya payah, mulutnya itu orang, Pak.
Ya, nggak bisa diskusi. Maunya ribut aja. Ya, saya sudah nyampaikan ayatnya ada. Bunda Maria Betul. diberi karunia dan disertai Allah. Disertai Allah loh. Satu-satunya wanita sampai abad kapanpun hanya Bunda Maria. Betul. Setuju. Ya, dari saya itu aja Pak. Kalau ada kekeliruan dan kekurangan saya mohon maaf. Berkat dalam. Luar Pak biasa. Suto Saya mohon Wijoyo, izin. Jojo, Pak Suto, Ya. iki loh. Ya, Aku suka kasih contoh aja. Nih, ini contoh ya. Nih, ini stabilo. ya, Stabilo ada di mana? Tetap garis begini warna merah. Begitu pula betul. Tuhan ada di Ya. mana? Tuhan kan maha kudus. Dia ada di Iya. mana tetap kudus. Tempatnya mesti Cuma kudus. otak mereka ini karena memang otak setan. Jadi setan ada di mana mereka setan itu loh. Sudah Iya, setan betul. Abdul lagi. Tapi kita santai aja Pak. Tidak perlu worry Pak. Tenang Aku mau aja nanya kita, dong. Pak. Ya. Oke, berkat dalam saya langsung mundur. Makasih. Ya, ya. Ya, Pak Suto ini datang tak dijemput, pergi tak diantar. Aku mau nanya, kalau di dalam Quran, di dalam Alkitab itu yang kelahirannya diumumkan sampai malaikat Gabriel datang tuh kayaknya cuma Zakaria Pembaptis sama Yesus ya. Kalau Muhammad Betul. waktu mau lahir ada malaikat Jibril datang ke Aminah nggak ya? Nggak ada. Nggak ada itu Bu Sofi. Saya Itu udah baca, kayaknya nggak enggak ada Bu. Nggak kan Jadi- katanya begini, Muhammad adalah dari semua 25 nabi dia paling spesial karena Allah, malaikat dan semua orang mukmin di seluruh dunia berdoa dan bersalawat untuk Nabi Muhammad. Berarti kan spesial banget dong. Ya nggak? Yes. Surga dan Spesial. bumi memuliakan Muhammad kan gitu. Terus namanya katanya kemarin ada di alam malakut. Namanya disejajarkan dengan nama Allah, ada di dalam arsy-Nya Allah. Jadi pas waktu Adam diciptakan, Adam melihat bahwa nama Muhammad ada di dalam tahtanya Allah. Kan berarti ini luar biasa loh kalau menurut aku. Bener nggak? Bukan manusia biasa. Karena nama gue nggak ada di Sofi Atul di sana. Betul, tapi Nah. kan rahim ibunya kan bersinar sampai ke negeri Sam itu Bu. Iya. Siapa yang Pada sudah waktu untuk melahirkan katanya ada cahaya keluar dari vagina Aminah sampai ke Busra, ke negeri Syam, ke Irak. Ini kan luar biasa loh Pak. Buset. Oh, itu kan Nah, melebihi itu cahaya apa itu? waktu mau mengandung, kalau ini menjadi nabi yang besar, Jibril datang nggak ke Aminah kira-kira pada waktu itu mengabarkan bahwa anak yang kau kandung ini kudus akan menjadi nabi penutup, nabi terhebat sepanjang masa dan luar biasa. Itu yang Nggak ono. bisa jelasin, Nggak yang ada, Bu. mengimanin. Nggak ono. Nggak ada kayaknya. Nggak ada ya? Nggak ada. Iya. Nggak ada. Hanya Yesus Nubuatannya doang. aja nggak Sama ada kalau Yohanes. nubuatan. Berarti Yahya Pembaptis dan Isa Al-Masih spesial dong, karena nabi-nabi lain kagak ada yang ibunya didatengin betul Spesial. nggak sama malaikat Jibril. Betul Betul. sekali. Oh iya. Soalnya saya tanya ibu saya waktu ngelahirin saya ada malaikat Jibril datang nggak? Dia bilang kagak ada. Nggak ada. Nah, spesialnya di mana nih sekarang kita mikir? Yahya Pembaptis dengan Isa Al-Masih. Kenapa kelahirannya begitu spesial? Makanya di dalam ajaran Islam dikatakan tidak seorang pun yang terbesar di antara yang dilahirkan wanita selain Yahya Pembaptis. Makanya di dalam Alkitab kita dikatakan Yesus berkata tidak ada nabi yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Betul. Nah, Jadi, gua spesialnya bingung di sini, Bu. Ya, mungkin, gimana? mungkin spesialnya pakai telur dia. Nah, kalau di Alkitab kita, Yahya Pembaptis itu kan ada di dalam kitab Yesaya sebagai pembuka jalan, dinubuatkan. Yesus Ya. di mana-mana, ya kan? Sudah mulai dari Yesus Kejadian sampai dimanapun, ya. Malaki, sudah beratusan nubuatan mengenai kedatangan Sang Mesias atau Yesus. Nah, Muhammad ini yang dinubuatkan ini, malaikat Jibril datang nggak ya ke Aminah kira-kira? Mungkin nubuatnya Kenal ada di juga enggak. Wikipedia, Bu. Jibril yang kenal sama dia. Gue bingung Pak, gue bingung kalau waktu di surga Adam diciptakan, Adam melihat nama Muhammad ada di arsy-Nya Allah. Kenapa waktu Muhammad Isra Mi'raj kok malaikat kagak ada yang kenal? Itu Mamat yang lain kali, Mamat yang beda. Apakah ini cerita masuk akal nggak? Karena pada waktu Yesus ya, misalnya ketika dia dicobai di padang gurun Matius 4 Lukas 4, malaikat-malaikat Allah itu datang melayani Yesus. Mereka tahu dia anak Allah. Gak usah malaikat, setan aja tahu dia. Engkau adalah anak Allah yang maha kudus. Apa urusanmu dengan kami? Kata setan. Setan aja kenal Yesus anak Allah.
Ya enggak, sampai setan tergelepar loh. Memang benar. Kemudian Yesus mengatakan diam, ya kan? Dia nggak mau kesaksian bersama, diam. Bapa bersaksi, inilah anak yang kukasih, dengarkanlah dia. Amin. Terus, Betul. aku jadi bingung. Kalau setan aja bisa ngomong Yesus anak Allah yang kudus dari Allah. Malaikat Gabriel mengatakan Maria, anak yang kau kandung itu kudus. Dia akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Nah, kok 600 tahun kemudian malaikat Jibril bilang dia bukan anak Allah, kan gue bingung nih. Apakah ini ada dua Jibril di sini? Kemarin ada dua. Jibril yang satu Gabriel itu, Bu. Iya, kemarin kata si Abdul One Way ada dua Imron. Imronnya dua. Nih Imronnya bukan Imron yang sama nih, ya kan? Imron ayahnya Maryam bukanlah Imron ayahnya Musa dan Harun, katanya begitu. Terus si Abdul Ali bingung lagi, ada dua Harun katanya. Ada dua Harun, ada dua Imron. Nah sekarang terus gua kasih ini ada dua, berarti sekarang ada dua Jibril kita menemukan. Ini pasti dua Jibril yang berbeda ini. Dua Jibril benar. Namanya aja sama tapi kayaknya ini beda nih. Antara Jibril yang diutus kepada Maria sama Jibril yang ada di Gua Hiro ini pasti beda oknum ini. Kalau gua mikir cuma kesamaan namanya aja tuh. Kayak ada dua Imron, ada dua Harun, ada dua Maryam. Bisa jadi begitu. Iya. Bisa jadi. Iya. Bisa jadi, benar. Bisa jadi. Dua Zakaria juga mungkin. Ya. Kayak dua barat, dua timur ya. Iya. Zakarianya juga dua itu. Jadi nabi yang dianggap terbesar, termulia ini pada waktu lahir tuh nggak ada yang tahu ya? Nggak ada yang tahu karena nabi yang terakhir itu kan juga bukan mamanya yang menyusui kan? Orang lain. Yang menyusui orang lain itu. Orang lain. Halimatus Sadiah. Dikasih dulu ke pamannya kasih ke orang lain. Orang lain. Bu Sofi. Itu katanya nabi terakhir kan adalah si Muhammad. Betul ya? Betul kan ya? Iya. Nah, tapi kenapa yang datang ke dunia ini nanti katanya adalah Nabi Isa? Berarti Nabi Isa nabi terakhir. Itu yang benar. Gak tahu gue, tanyain aja ke mereka. Kalau Imam Mahdi itu nabi juga nggak sih? Imam Mahdi itu siapa? Imam atau nabi tuh? Bukan. Dibilang nabi. Bukan. Nabi, ada yang bilang, Nabi Isa itu nabi. Begini, di Imam Mahdi itu ada yang bilang Muhammad itu sendiri, ya dihubung-hubungkan lah dari kata-kata mim ha dal. Padahal Muhammad itu kan mim ha mim dal. Biasalah umat cocologi. Bahkan dulu saya pengalaman sedikit ya, Bapak Ibu ya. Dulu saya pernah ikut namanya itu kumpulan Darul Arqam. Itu pusatnya di Malaysia. Nah, Darul Arqam itu mempercayai bahwa imam mereka itulah, jadi bukan Muhammad loh ya, imam mereka inilah yang dinubuatkan lah kalau bahasa kita ya, yang diramal bahwa dialah jadi Imam Mahdi gitu. Masih tanda tanya siapa Imam Mahdi. Ya namanya juga umat cocologi, mumpung sama kan hurufnya ada yang sama, ha mim dal, oh itu Imam Mahdi Muhammad, begitu Bu. Jadi Imam Mahdi sama Nabi bukan Imam Mahdi, beda lagi. Nah itu Bu. Nah, saya mau cerita sedikit tentang Gua Hiro tadi, balik situ ya. Tadi kan Bu Sofia tuh nanya. Betul. Itu memang jauh sekali. Jadi naik bukit jauh sekitar 7 kilo ya. Kayaknya ya Mama Putri ya. 7 kilo. Iya, untuk jauh, mencapainya jauh. Mencapainya itu nggak semua orang bisa. Terus kan panas. Naik bukit sekitar berapa ya? 1.500 ya ketinggiannya. Berapa? Tinggi banget Bu Sofi, jauh. Tinggi, terjal gitu Bu. Iya, memang apalagi daerahnya kan panas, jauh banget. Nggak ada dibuat kayak jalan gitu ya, atau tangga untuk naiknya itu nggak ada? Ada, tapi tidak tinggi. Seperti kalau kita ini ya ada tangga yang enggak, jadi tinggi sekali, jauh di atas bukit dia itu, sekitar 7-8 kilo kali ya Mama Putri ya, saya lupa, udah lama. Bisa jadi Bu. Iya. Itu bukitnya memang terjal gitu. Terjal sekali.
Itu cuma batu-batu doang, naik ke atasnya itu susah sekali. Kalau ke Jabal Rahmah bisa, kami ke tempat ke batu Jabal Rahmah itu bisa. Nah, kalau ke situ apa tuh yang dilihat Mama Putri? Ya batu juga, Bu. Cuman kan di situ bilang Perasaan Mama Putri wisatanya batu mulu di mana-mana. lah iya. Nah, sekarang gini, Enggak, Jabal Rahmah itu apa? Ceritain, masa batu semua kan, selain batu apa gitu maksud gue? Masa di sini batu, di sana batu, ngelempar batu, di sana batu, ini batu, ini batu. Itu bingung. Nah, minum iya, batu Bu. aja bisa menghapus Batu dosa, kok. gimana tuh Bu Sofi? Yo, apa Jabal nih? Rahmah itu batu-batu, kayak Bu. tubuh. Itu gunung ya? Jabal Rahmah tuh gunung apa? Ya, teman-teman, silakan saja berikan komentar teman-teman di kolom komentar jika teman-teman keberatan dengan kesaksian-kesaksian dari para murtadin yang sudah kita dengar bersama. Jika teman-teman ingin bertanya atau teman-teman ingin memberikan penjelasan, silakan saja. Dan melalui video singkat ini kira menjadi pelajaran penting bagi kita semua sebagai umat yang beriman dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi kita semua, bahkan sampai pada akhir zaman. Shalom bagi kita semua.